Dan saya Reza Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita diberi tugas oleh tim P5 untuk mewawancari seorang guru yang berada di SMK Negeri 2 Sumedang yang bertemakan tentang demokrasi. Ikuti terus kegiatan kami. Baik, pada kali ini kita sedang bertemu guru kita, yaitu yang bertanya pertama saya ingin kalian mengenai identitas Indonesia. Nama Ibu Lina Apriani Istina, itu mengajar produktif akuntansi dan keuangan syariah. Bagaimana cara penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita mulai demokrasi itu dari pengertiannya bebas berpendapat mungkin salah satunya. Bisa kita terapkan dalam lingkup yang kecil dulu, misalkan keluarga. Di keluarga sebelum ke lingkup yang lebih besar, di sekolah atau di masyarakat, bahkan negara. Jadi di rumah dulu, di keluarga dulu. Demokrasi di sini semua anggota keluarga bebas untuk berpendapat dengan tujuan yang baik, tujuan bersama. Tentunya sebuah keluarga itu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dengan keluarga yang lain. Nah, mungkin penerapannya lebih misalkan kepada orang tua tidak terlalu menekan atau membebaskan anak-anaknya untuk mengungkapkan pendapat, karena tidak sedikit mungkin saja ada orang tua yang terlalu otoriter terhadap anaknya sehingga anaknya tidak berani untuk mengungkapkan pendapat, ya. Itu mungkin hal sederhana seperti itu, ya. Dan mungkin dampaknya ketika demokrasi tidak diterapkan dalam sebuah keluarga, itu akan dibawa oleh seorang anak ke dalam dunia yang lebih besar, misalnya di sekolah. Karena terbiasa di sekolah, karena terbiasa di rumah, dia ditekan tidak mengungkapkan pendapat, akhirnya anak di sekolah dia tidak mempunyai nalar kritis karena dia tidak terbiasa untuk mengungkapkan pendapat. Akhirnya ide tidak bisa keluar, kreatif juga tidak ada, inovasi tidak ada. Jadi demokrasi itu penting untuk diterapkan di lingkungan terkecil dulu, karena nanti imbasnya atau dampaknya akan sangat baik untuk kehidupan seseorang. Seseorang dari demokrasi bisa mempunyai kreativitas dan inovasi yang bisa memberikan dampak positif untuk sekitarnya. Dengan jawaban yang sangat merinci sekali, ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, apakah pemilihan presiden pada tahun ini sudah menerapkan sistem demokrasi? Presiden, ya, kan ini tahun ini tentunya sudah dilaksanakan kembali. Itu sudah menurut itu sudah demokrasinya apa? Karena kita tidak ada intimidasi dari pihak siapapun, termasuk ketika ibu memilih presiden kan ibu pasti memilih siapa saja. Tidak ada intimidasi dari pihak manapun. Artinya sekalipun ibu dengan keluarga, dengan suami, dengan anak, tentunya pilihan ibu berbeda dengan mereka, tetapi tidak ada intervensi apapun dari siapapun. Bebas memilih. Fungsi ibu adalah di sini demokrasi dilakukan ketika pemilihan, karena ibu bebas memilih siapa saja sesuai dengan kehendak ibu, dilihat dari visi misinya, dari biografi presiden yang kita pilih untuk kemakmuran dan kesejahteraan kemajuan bangsa Indonesia. Pertanyaan yang selanjutnya, jika kita sebagai seorang siswa bagaimana cara menerapkan sistem demokrasi? Kalau untuk siswa itu demokrasi bisa diterapkan di sekolah, ya, di sekolah mulai dari dulu yang kecil dulu, misalkan di kelas
dari kelas sampai dengan seksi-seksi itu kan bisa dilakukan dengan cara demokrasi ya, oleh seseorang yang mungkin punya pengaruh di kelas itu, namun meminta semua warga yang ada di kelas untuk memilih secara adil, jujur, transparan di dalam kelas. Mungkin itu hal yang paling sederhana penerapan demokrasi di kelas. Mungkin di sekolahnya secara luas di semua warga mungkin bisa dilaksanakan ketika pemilihan ketua OSIS, ketua MPK, dan itu tentunya dilaksanakan yang sudah kita laksanakan sampai sejauh ini melakukannya secara demokratis ya. Semua siswa memilih bebas siapapun yang mereka inginkan sesuai dengan visi misi yang sudah disampaikan oleh para kandidat, dan alhamdulillah hasilnya itu adalah hasil kesepakatan kita bersama. Siapapun yang menjadi pemenang itu adalah adalah wakil ya, wakil dari semua siswa yang mungkin itu salah satu bentuk penerapan demokrasi ya untuk lingkup sekolah. Itu bukan di kelas masih banyak mungkin ya contoh-contoh yang lain. Baik, terima kasih Bu. Yang terakhir Bu, kan tadi dari Ibu sudah memberikan pertanyaan kepada Ibu. Nah, sekarang barangkali Ibu akan menanyakan kepada kami semua terkait hal tentang demokrasi. Ya. Jadi Ibu akan menanyakan apakah Reza dan kawan-kawan sudah merasa dilibatkan dalam proses demokrasi ketika mengadakan suatu program di sekolah. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Jadi, untuk demokrasi ini mungkin di sekolah kita sudah terlibat. Untuk salah satu contohnya ketika waktu saya kelas 10 kemarin, waktu panen karya, kan di situ disuruh untuk membuat sebuah drama. Nah, jadi kita satu jurusan itu berkumpul untuk memusyawarahkan panen karya ini akan seperti apa gitu. Nah, dan alhamdulillahnya kita sudah ada